Kita akan coba membahas perbedaan antara training, mentoring, coaching, counseling, dan facilitating. Sumbernya adalah blog tulisan itu. Sering terjadi tumpang tindih antara metode-metode pembelajaran yang kita dapatkan dari masyarakat, dari media, dari berbagai macam informasi. Namun kita akan coba terlihat apakah sebenarnya peran dari masing-masing metode pelajaran tersebut. Sebuah gambar ini gambar ini saya ambil dari website www.td.org tentang perbedaan antara training, coaching, dan mentoring. Jadi secara umum adalah training ini adalah memberikan suatu ilmu kepada seseorang, kepada audiens, melatih orang tentang sebuah ilmu, tentang sebuah metode. Karena itu seorang trainer itu harus ahli di bidang ilmu tersebut, dan dia juga paham bagaimana proses melatihnya. Misalnya training cara memasang ban, maka orang yang melakukan training ini haruslah ahli dalam bidang itu, dan ahli juga dalam bagaimana cara mengajarkan ilmu tersebut. Kalau di sini tulisannya putting your best into someone. Jadi kita ahli dalam suatu bidang, kemudian kita copy kemampuan tersebut kepada orang lain. Bagaimana dengan mentoring? Mentoring adalah metode pengembangan di mana seorang mentor nanti ngajarin tips dan trik, pengalaman suksesnya, metode sukses, cara-cara sukses sesuai dengan pengalaman mentor. Seorang mentor adalah orang yang sukses di bidangnya, dan nantinya dia akan menularkan ilmunya kepada mentinya, adik mentornya. Jadi tugas seorang mentor itu mendampingi seseorang, mendampingi menti ketika menti tersebut mencapai kesuksesannya. Jadi maka mentor ini sudah sehendaknya lah sudah sukses di bidang tersebut. Misalnya mentor untuk mendampingi siswa SMA untuk sukses masuk perguruan tinggi misalnya, maka mentornya selayaknya sudah punya pengalaman dan berbagi pengalaman. Maka kita bisa lihat kalau training bentuknya lebih kepada sebuah kemampuan yang langsung ditularkan, tapi kalau mentoring bentuknya adalah pendampingan dan berbagi pengalaman. Kalau training berbagi metode-metode, cara-cara langsung bagaimana cara menyelesaikan masalah, berbagi skill. Kalau mentoring berbagi pengalamannya. Bagaimana dengan coaching? Nah, coaching ini seorang fasilitator, dia bukan guru. Oke, kadang-kadang dia adalah motivator yang mendukung tujuan kliennya. Oke, jadi coach ini percaya bahwa solusi ada pada tiap orang. Coach tidak akan memberikan ilmu atau solusi tertentu, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali sehingga sang peserta bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Jadi dia memberikan sebuah stimulus pertanyaan-pertanyaan sehingga si peserta ini, orang yang di coach ini, coachingnya ini akan bisa mendapatkan sendiri solusinya. Jadi berbeda ya, kalau training dikasih, mentoring juga diberi pengalaman. Kalau coaching justru solusinya berasal dari pesertanya sendiri, dari coachingnya sendiri. Jadi coach ini seperti cermin, membantu memberikan saran ya, dalam melakukan pekerjaan dan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah. Biasanya bentuknya one on one, atau satu orang dengan satu orang, dan coach ini ahli dalam memfasilitasi pencapaian tujuan atau proses perkembangan diri dari klien. Tapi coach ini seringkali tidak harus ahli benar